Salam satu track. 9. Oke, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, sobat penonton setia satu track dimanapun kalian berada. Ya, pekan ini kita masih bareng dengan Mark Ben dan Bang Ajo. Ya. Sore hari ini. Tapi kita punya satu tamu lagi. Nah, kita tambahan satu. Ya. Siapa jenenge? Aku sampai sekarang aja nggak kenal ya. Oh iya. Belum Coba kenalan. kita minta Mbak Devi kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Devi Fatihullah Slihah, biasanya dipanggil Devi dan kebetulan magang di Radar Banyuwangi. Jadi pengen ikut nimbrung nih sama pembahasan-pembahasan tentang MotoGP dan semacamnya, tapi dalam sudut pandang orang awam ya. Jadi pengen mengulik-ngulik dasarnya aja gitu. Oke, bagus. Gimana? Mas Ben, Bang Ajo ada tambahan satu lagi? Ya, akan bertambah ilmunya. Jadi nanti kalau sudah magang sering-sering nanti ada nama panggilan pastinya. Oh iya. Kalau di sini sudah ada nama panggilan Oh, ya? sudah ada? Sudah. Oh, kita kan Makben, Bejo kan sudah ada. Nanti Ya. kita kasih jeneng ya, apa kasih nama ya nanti ya. Iya, iya. Oke. Ini sekaligus juga saya membawa misinya Liberty Media ini buat memperkenalkan dunia balap. Kalau motorsport itu bukan hanya olahraganya cowok. Iya. Kita Bahkan- racunin semua ini Iya. anak-anak ini kita racunin semua. Iya. Buat Betul. bisa tahu MotoGP Iya. kan. Biar olahraga ini jadi lebih inklusif lagi ya, Mas Ben, Bang Ajo. Ya, betul. Oh. Semakin banyak fansnya kan berarti semakin bagus ya Iya. olahraga Iya. ini ya. Oke. Ya, mungkin sebelum saya lanjut ke teknis, nah ini saya serahkan dulu nih ke Mbak Devi. Kira-kira Mbak Devi mau tanya apa aja ya soal dunia MotoGP? Silakan Mbak Devi. Nah, mungkin pertanyaan yang paling awal dulu ya, menurut Bang Mark Ben, Atau Bang Ben Bang bisa. Ben sama Bang Aco ya. Mungkin dari Bang Ben dulu, kira-kira hal apa sih yang membuat Bang Ben tuh jatuh cinta nih sama MotoGP yang akhirnya ngikutin sampai sekarang gitu. Mungkin ada waktu nontonnya, mungkin ada momen yang bikin langsung suka nih, atau mungkin dari pembalapnya atau Ya. apa gitu. Boleh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya di MotoGP ini senangnya karena suka sesuatu yang berbau speed, kecepatan. Baik, Nah, setelah itu berbau teknologi. Karena di balapan itu teknologi juga berperan, dan yang terakhir adalah sebenarnya pembalap. Pembalap. Gitu. Jadi memang dari masa ke masa itu mesti ada masanya. Betul, Jadi betul. besok ada si A, si B, si D dan sebagainya. Dan ini yang membuat senang adalah balapan itu sendiri tidak hanya sekedar membalap, tapi juga ada strategi gimana dia mengatur ban, mengatur manajemen ban, kemudian di saat dia mengatur ban itu untuk menjaga ritme, kemudian gimana untuk menyalip. Karena tahunnya sekarang orang kadang-kadang mungkin taunya balapan pokoknya Iya, ngegas kayak betul. seperti itu. Dan ada istilah baru dari Bang Ajo, siapa yang telat paling ngerem terakhir itu yang menang gitu. Dan itu memang benar karena kita berbicara dengan speed kecepatan. Iya. Nah, cuman ada sedikit sebenarnya yang menjadi catatan saya di sini melihat balapan lucu karena yang terkait dengan tekanan ban, di mana tekanan ban itu aturan itu baru diberlakukan 2023 kan. Nah, cuman nggak enaknya gini, ketika ban pembalapnya ini lagi dapat masalah di sensornya, dia harus mengalah kepada pembalap belakangnya kasih jalan. Padahal sebenarnya pemenangnya pembalap dia harusnya di depan terus, jangan ini. Nah, itu sampai terjadi beberapa kali. Saya kira ini masalah tayar tekanan ban ini, kalau menurut saya cara saya lucu. Seorang pembalap sudah di depan, tiba-tiba indikatornya nyala, akhirnya pembalapnya, salipen aku beno panas sih banku, ya, temperaturnya ben normal. Setelah itu, kayak anak balapan dia harus, ya, jadi kalau sebenarnya sukanya sih karena satu pembalapnya juga karena meskipun cowok ya, kan dari berbagai macam negara, jadi tahu kita karetnya, dan saat ini memang dikuasai itu kayak mirip-mirip sepak bola, Spanyol sama Itali. Spanyol dan Itu Itali. meskipun negara lain juga ada Amerika, ada Australia. Cuman yang mendominasi itu ya. Saat ini seperti itu yang terjadi. Saat ini. Nah, sampai ada padepokan istilahnya gitu. Jadi senangnya itu, dan apa namanya, kita kalau sudah mengikuti itu setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali ada ini rasanya kalau nggak ngikutin tuh ada sesuatu yang hilang kalau saya ibaratnya. Mungkin bagi penikmat kopi mungkin kayak lengkap aku gitu nyantai ya. kurang lengkap nah ngopi. Kalau saya
setiap minggu kalau bisa nonton gitu. Sudah menjadi bagian dari rutinitas gitu Iya, ya? seperti itu. Jadi tidak hanya MotoGP, F1 pun juga, tapi karena F1 sudah beda lagi, jadi nggak seperti zamannya, sama lah gitu. Ada masanya saya lebih asik ke sepeda motor, karena sepeda motor tuh di MotoGP ini adalah pembalapnya tuh luar biasa. Luar biasa apa? Dia resikonya sangat luar biasa. Beda dengan F1. F1 itu di kokpitnya itu meskipun dia ditindih 10 bis, itu tidak apa-apa, utuh. Meskipun dia kebalik tidak apa-apa. Kalau MotoGP begitu jatuh delosor, nah bisa patah tulangnya dan sebagainya. Berapa Tidak ada pengalaman. Sampai kayak gimana? Gimana? Ada yang meninggal. Ada yang meninggal, ada yang meninggal. Saat melakukan balapan? Ada gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kendaraan teraman di dunia, itu kalau saya lihat itu adalah mobil F1. Bodi monokoknya itu luar biasa. Sampai ada halo itu pelindungnya, itu gara-gara bannya F1 itu lepas, kena marshal, kena pembalap, langsung mati. Gitu, meninggal. Jadi teknologi F1 semakin berkembang, juga sama dengan MotoGP. Makanya tapi saya ngomong, orang MotoGP itu orangnya, mohon maaf, bisa orang setan saya kira. Dia punya nyawa itu lebih dari 11, bisa 21. Karena apa? Kucing ya? Iya, karena begitu jatuh pengamannya apa? Ketemu gravel, kalau enggak pembatas. Kalau F1 mobilnya hancur, bodinya masih utuh, mobilnya kebakar dia masih aman karena bajunya anti bakar. Sekian detik dia harus ini. Jadi sebenarnya perbedaannya dari segi teknologi. Kalau soal resiko nyawa, kita bilang nyawanya orang pembalap MotoGP itu MotoGP, Moto2, Moto3 itu luar biasa, tapi MotoGP karena paling tertinggi kastanya, kasta raja premium, kecepatannya sampai 367 itu namanya cepat, ini yang paling membahayakan. Jadi jangan coba-coba di rumah sembarangan, lebih baik di track khusus. Ini kalau menurut saya gambaran tentang MotoGP kenapa saya suka. Oke, gitu. Kalau dari Bang Aco nih gimana? Apa sih yang membuat istilahnya jatuh cinta nih ke MotoGP? Ya awalnya dari tongkrongan, dari tongkrongan, karena memang kemarin itu sempat di kampung ya, kampung halaman ya. Kebanyakan memang teman-teman satu tongkrongan itu suka main di bengkel, tahu MotoGP, sering nonton, akhirnya keracun, ya, bahasanya diracunin kan. Iya, betul. Awalnya kan kita nonton sebagai penonton awam, itu kan kita hanya ngelihat balapan siapa yang paling di depan. Iya, siapa yang paling cepat siapa gitu yang nyampe finish, kan hanya itu. Nah, semakin kesini MotoGP itu kenapa saya bisa jadi suka, yaitu tadi teknologi. Betul. Karena memang sekarang tuh nggak bisa dibendung, namanya teknologi itu pasti datang ya. Karena itu tujuannya teknologi itu kan supaya keamanan utamanya. Jadi balapan itu nggak hanya semata-mata siapa yang di depan, yang dikejar sekarang itu keamanan. Karena itu nomor satu daripada yang juara satu. Iya, betul. Makanya semakin MotoGP itu semakin seringnya berkembang, jadi semakin saya suka akhirnya kan. Karena memang apa yang ada di MotoGP itu akhirnya diadopsi sama di motor harian kita yang sekarang kita pakai itu ada salah satunya. Kurang lebihnya seperti itulah. Makanya kenapa suka itu ya memang tongkrongan, suka dulu main nonton orang balap di kampung-kampung. Teknologi awalnya sih teknologi sih, yang sampai detik ini saya ngejarnya teknologi. Karena memang harus update kan teknologi. Baik. Kurang lebihnya sih itu aja. Sebagai penonton MotoGP ya, pasti kan punya idola nih. Dah, itu yang pengen ditanyain, bagaimana bisa memilih pembalap idola ini dan apa sih hal yang ngebuat ngeidolain ini aja deh gitu. Kalau idola itu setiap bergenerasi ya, biasanya gonta-ganti, karena memang saya nggak ada satu fanatik, ibaratnya garis keras lah biasanya. Bahasanya itu garis keras. Fans garis keras gitu. Fans garis keras nggak gitu. Saya hanya fans garis keras MotoGP. Karena saya menikmati benar-benar yang jalannya balapan yang orang awam itu ada drama, ya kan? Selain dramanya di dalam sirkuit maupun di luar. Mungkin itu yang dicari. Nah, selama ini memang akhirnya ada beberapa drama, orang yang nggak tahu jadi tahu karena ada drama itu. Awal itu. Makanya
makin banyak penonton, semakin kesini tuh semakin banyak kok penonton, viewer MotoGP itu semakin tinggi, apalagi sekarang sudah dikelola media Liberty ya. Liberty Media. Bahkan di Indonesia juga banyak ya yang Banyak, mengikuti. Asia khususnya itu, di Asia itu lebih banyak daripada pasar. Oh. Soalnya kan roda 2 itu kan kebanyakan di Asia daripada di Eropa. Makanya penonton MotoGP itu, makanya kan semakin kesini nanti mungkin sirkuit-sirkuit juga makin banyak di Asia yang dibuat daripada di Eropa. Gitu ya Pak Ben ya? Iya. Kalau dari Bang Ben, kenapa mengidolakan siapa dan kenapa sangat mengidolakan pembalap itu? Kalau yang pertama yang jelas adalah talenta. Talenta, betul. Kalau kita bicara talenta itu adalah bakat alami. Setiap orang itu mempunyai, kita ini saya yakin Bang Aco, Mas Tugas ini naik motor mesti kepengen, apalagi telat ya, Iya. saya harus nyampe, ngebut sudah. Betul. Sama. Jadi tidak hanya sekedar ngebut, tapi tetap kita harus punya sesuatu yang beda. Apa? Ya itu tadi yang Bang Acu bilang, kadang-kadang kalau soal balapan kita bicara speed, siapa yang paling terakhir berani ngerem itu yang menang. Karena kita bicara waktu. Betul. Nah, jadi kembali lagi itu tadi bahwasanya talenta dan bakat alami itu yang mesti yang paling saya sendiri di sana. Setelah itu baru ngikutin yang lainnya. Apa yang ngikutin? Teknologi, pabrikan motor, sama tim. Oke. Karena pembalap nggak mungkin menang tanpa ada motor. Betul. Juga sebaliknya, tidak mungkin menang tanpa ada seorang insinyur ataupun direktur teknisnya untuk mengatur untuk suspensi, aerodinamika, kemudian pengaturan elektroniknya, apalagi semuanya serba komputer gitu. Jadi ini dalam satu komponen, nggak ada menangnya pembalap itu gara-gara pembalap saja, enggak. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi, motornya biasa saja tapi dengan punya talenta bakat alami ditutupi. Betul. Saya nggak usah nyebut, nanti nggak enak sama Bang Acil ya. Maaf ini. Aduh. Gitu. Terus ada yang punya motor sama ngaku-ngaku wes nih. Iya. Ternyata apa istilahnya protes terus, gedumel terus. Gitu. Dikasih motor yang jelek tapi bisa mengalahkan motor yang bisa dikatakan mendekati sempurna. Nah, seperti itu. Jadi balapan ini makanya apa? Bakat alami yang utama itu yang saya cari. Dan paling yang enak didengar dilihat adalah orang itu humble dan ramah, bukan yang banyak kontroversi. Tunjukkan kamu prestasi di lintasan, jangan di luar. Betul. Sebabnya kenapa? Kalau sudah bicara di lintasan, semuanya itu akan lihat, gitu. Fans akan ngikutin, Betul. secara nggak langsung. Marketingnya akan jalan juga, gitu. Karena kalau kita bicara balapan, semuanya akan berbicara, ya fans, marketing. Ya, tadi sampaikan yang di Indonesia, di Asia ini karena MotoGP ini salah satu pangsa pasar yang luar biasa, apalagi sekarang Liberty masuk, tujuannya Eropa juga lebih dikenal di sana di Eropanya. Ini akan membuat apa? Potensi kembali lagi ujungnya nanti apa? Cuan. Gitu. Ujungnya cuan. Jualan. Jadi itu singkatnya dari saya. Makasih. Kalau membahas perihal drama rivalitas itu ada nggak sih yang benar-benar sampai parah gitu, mungkin antar fans ini dengan fans ini gitu, atau mungkin ya sudah suportif aja gitu sebagai orang awam ya. Ya, saya Mohon tanya. maaf nih. Sepak bola sampai ada yang fanatik nggak? Ada. Sampai gini-gini nggak ada? Iya ada. Ada. Lihat di sosial media tuh adalah berita-berita seperti itu. Berarti sebenarnya itu ada. Jadi di lintasan maupun di luar lintasan itu ada. Pasti ada. Kalau di lintasan jelas kita harus menunjukkan sesuatu yang benar-benar profesional. Betul. Nah, sportivitas harus diutamakan seperti itu. Tapi namanya pernik ada saja. Itu dari luar lintasan ngomong seperti ini. Ya banyaklah. Nah, sampai ada case kejadian yang membuat itu sampai bertahun-tahun sampai sekarang kayaknya itu sudah redam, ini mulai muncul lagi. Ada sebenarnya di MotoGP. Ya saya sebut case tahun 2015. Itu orang sudah tahu 2015 itu kasusnya apa. Gitu. Dan sampai sekarang masih ada itu. Itu sih penikmat ya maksudnya. Iya, penikmat iya. Ada yang bumbu-bumbunya iya, gitu ada yang ya. menikmati jalannya drama, ada yang menikmati benar-benar balapan. Itu Betul. kan tinggal sudut pandangnya aja lagi. Orang ngelihat kejuaraan event MotoGP ini seperti apa supaya bisa menarik gitu. Mana Iya. yang dilihat kan gitu. Terutama media itu ya kembali lagi, media ini yang mengulik-ulik, ngambil dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini, Menggoreng gitu padahal ya. ini nggak kayak gini Iya, gitu iya, loh, iya. seperti itu. Hanya sesuatu diolah, diulik, akhirnya menjadi bahan lagi. Persepsi lain lagi Iya, ya. padahal sebenarnya ini kalau masuk dari luar ke dalam ini yang bahaya. Karena apa? Akan mengurangi sportivitas saya kira, gitu. Nggak fair, gitu loh. Tapi kalau itu di dalam lintasan, ayo kita tunjukkan
di sana. Kita main fair, sportif, jangan ada istilahnya perang urat syaraf. Nah, itu kan yang terjadi. Iya, betul. Ya kemarin-kemarin kan seperti itu. Sekarang pun masih ada berjalan, tapi pelan-pelan gitu. Tapi ternyata orang yang mengerti penikmat MotoGP, saya kira sudah tahu siapa yang kita maksud gitu loh. Kita hanya secara umum aja, hampir sama si bola crash itu ada gitu. Fansnya sampai ada di salah satu ya, fansnya terlalu fanatik, akhirnya padahal dia sudah bagian dari itu. Terlalu garis keras ya. Ya mungkin terlalu fanatik, terlalu mengidolakan boleh lah, tapi jangan seperti itu. Tapi ingat, balapan dimanapun itu ada masanya gitu. Kita harus ingat gitu. Ya kalau sudah masanya selesai ya sudah, nggak usah meriwui yang sekarang lagi ini. Iya. Saling respect lah. Betul, Respect gitu. Tiba-tiba kamera, kembali lagi bicara soal kamera, ketika dua orang yang berseteru itu bersalipan jalan tidak saling menyapa, itu rame lagi di media gitu. Ya saya nggak usah nyebut, itu sudah jelas semuanya gitu loh. Karena memang kenyataan, makanya media itu mengulik akan menjadi senang media. Senang medianya. Yang senang itu media. Biar apa? Ratingnya biar naik ya. Semoga kita juga bisa naik. Kalau rasan-rasan ini naik podcast kita. Bisa sampai 6.000, 7.000 besok ini. Iya kan, Bang Lukas, Mas Lukas. Nah, gitu. Saya mau nyebut spesifik, masyarakat sudah tahu siapa yang kita. Sudah tahu ya. Oke. Mungkin itu dulu Mas Lukas tentang dasar-dasarnya bisa berpindah ke teknik nih. Saya sebagai pendengar aja ya. Oke. Tanyanya bagus ya pertanyaan. Iya. Nggak nyangka saya. Takut juga jawabnya. Tapi untuk pemula seperti ini, pertanyaan cuma sangat berbobot dan berbeban. Tapi nggak apa-apa Mas Ben. Kalau kita ingat dulu waktu di MotoGP, kita sebut saja TV-nya di Trans 7 ya. Itu kan hostnya juga cewek. Awalnya kan beliau juga bukan orang yang pak MotoGP ya. Cuman karena akhirnya sering ketemu dengan Bu Matteo, dengan siapa lagi yang sering menganalisa. Johnny Lono. Akhirnya ya paham. Bahkan sampai sekarang malah punya vlog sendiri yang membahas MotoGP. Betul. Kayak gitu. Dan rata-rata jebolannya salah satu TV swasta itu juga ngevlog semua ya sekarang gitu, dan memang bagus gitu. Banyak itu. Ada ya nggak apa-apa kita sebut Bung Matteo, Iwan Banana, Johnny Lono, Lucy Wuryono, itu ya kita sama lah awalnya dari seorang penikmat, bukan pengamat, penikmat. Ya, apalagi kita ke fan ini gitu. Ya itulah, memang asik lah. Jadi adrenalinnya juga kepacu, Pak. Oh ya pasti gitu. Iya kan? Oke. Nonton MotoGP itu rasanya pengen ada di dalam situ. Saya yakin nanti akan lihat ini. Besok minggu bisa lihat ini. Kalau dia ngikutin aja, ngikutin nanti. Ini kan kebiasaan, habit. Sudah mulai penasaran ini. Iya. Nanti kan akan tahu nanti nikmatnya di mana. Kan, tapi nggak apa-apa. Memang awalnya memang harus menikmati dulu. Kalau menikmati nanti lama-lama suka, nanti akhirnya kan juga mengamati. Kan? Betul, mengamati. Dan siapa tahu nanti juga karena saking sukanya mengamati akhirnya menuliskan ide pengamatannya, jadi kayak saya malah nanti. Iya, betul. Ya, siap. Oke, terima kasih Mbak Devi tadi, sebenarnya udah bagus. Nanti minggu depan ikut lagi ya? Waduh. Oh iya. Iya. Minggu depan ada lagi ya? Iya, ada. Langsung kan? Beruntun ini. Beruntun ya? Beruntun. Oke. Biar cepat juara dunia. Ya betul juga. Ya sebelum kita masuk ke MotoGP, kita ke ajang juniornya dulu. Oke. Kemarin kan di Red Bull Ring ya. Red Bull Ring, ya betul. Kebetulan juga bareng dengan ajang Red Bull Rookies Cup MotoGP 2025. Ya. Yang mana ada dua pembalap Indonesia yang sedang berlaga di sana. Ya. Dan yang jadi sorotan kemarin adalah si Veda. Yang lagi-lagi dua race beruntun. Ya, ada di P2. Betul. Kalau dari sudut pandang Bang Aco dulu deh. Dari Bang Aco dulu lihat performanya Veda Ega ini, apa pendapat Bang Aco? Ya, yang jelas grafiknya lagi menanjak. Pajak ya? Iya, menanjak soalnya banyak support akhirnya, Pak. Sudah banyak yang melihat Veda Ega itu sudah dari khususnya di Indonesia ya. Iya. Terbukti kemarin yang terakhir dia menang di Itali, sudah dapat reward dari siapa kemarin ya, dari Juragan 99 kalau tidak salah itu. Dapat reward, ada yang tiba-tiba ngasih duit transferan, itu nggak ada hubungannya dengan tim atau gimana, karena memang suka aja gara-gara ngeliat Veda Ega sudah bisa mengharumkan nama Indonesia. Akhirnya
dan dia juga terpacu untuk mengejar musim depan. Insya Allah dia bisa berlaga di Moto3. Karena memang kan ya dia juga memang dari ini binaannya Astra. AHRT ya. Iya. Honda. Jadi memang jenjangnya Asia Honda. untuk ke MotoGP itu sekarang tuh di Astra Honda itu yang memang betul-betul jenjang ke MotoGP. Cuman memang di Red Bull Cup ini memang dia pakai one match race ya, pakai satu mesin KTM. Cuman tetap dia di bawah naungannya binaannya Honda. Jadi moga-moga aja beda tahun depan bisa di Moto3. Oke, amin. Karena usianya masih 16 loh. Ya, lebih muda malah dari Kiandra. Iya. Kiandra Madipa. Jadi dia berarti kalau tahun depan bisa 17, insya Allah bisa berlaga di Moto3 ya. Iya. Oke, kalau Martin lihat Indonesia dengan adanya Veda dan performanya selama balapan di musim ini seperti Ya, kalau saya melihat pribadi ini bahwasanya bibit pembalap-pembalap Indonesia ini luar biasa ya, berkaca di internasional. Cuman saya lihat kayaknya tahun 2004-2005 ini sangat menonjol sekali pembalap-pembalap Indonesia, dan yang bikin kita merinding bangga, saya kemarin sempat lihat itu begitu lagu Indonesia Raya itu berkumandang meskipun refnya dipotong. Oke. Itu dipotong cuma satu kali, itu saya merinding. Dan si Veda Ega ini masih menunjukkan, kalau saya melihat gayanya cengkoknya itu karena orang Jawa ya, itu polos sekali dia. Orang Kidul, ya, polos sekali. Jadi saya kira pembibitan pembalap kita meskipun tidak ada seperti akademi ya, ini sangat bagus sekali. Terutama kita harus berterima kasih kepada Honda ya, karena ajang pembibitan pembalap Asia yang mereka kelola ini bisa menunjukkan potensi yang luar biasa. Ingat, pasar terbesar pasar motor di dunia ini, di dunia bisa saya katakan ya, Indonesia atau Asia Tenggara ini salah satu market yang luar biasa. Makanya Honda, Yamaha itu begitu muncul gini luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwasanya, ingat, pembalap Indonesia ini punya potensi, tinggal gimana kita dari pemerintah. Kalau saya melihatnya pemerintah harus memberi dorongan di belakang. Dorongan bukan hanya mendorong ke belakang, tapi juga membackup. Karena yang terjadi sekarang kebanyakan yang membackup adalah orang-orang di luar yang tidak mungkin berkompeten di sana, tidak yang hanya kasih reward, saya kasih reward seperti yang disebutkan oleh Pak Ajo. Iya, Bang. Dengan adanya pembalap kayak Doni Tata kemarin dan sekarang 2004-2005 yang saya ceritakan tadi itu muncul Veda Ega, banyak sekali. Nah, saya harapkan memang sama sih, namanya kita orang Indonesia, begitu ada pembalap Indonesia muncul, apalagi di Moto3, ini satu kebanggaan. Tidak di Moto3 pun dengan talent The Rocky KTM itu, saya kira Indonesia Raya berkumandang itu senang sekali. Sungguh saya merinding saya. Cuman itu tadi sempat dekat satu lagu Indonesia Raya, tapi tidak apa-apa. Jadi ini sebagai bukti bahwasanya Indonesia ini pembalapnya ada. Dan kemarin juga di Pertamina Enduro itu sempat melatih tim pembalap Indonesia, diajak untuk menimba ilmu di VR46 itu di Padepokan sempat karena kita ada kerjasama MotoGP dengan Pertamina itu. Jadi ada 5 pembalap ya senior itu yang ini, dan harapan dari jebolan sana itu mereka kan dilatih teknik balap dan sebagainya, mulai dari gimana caranya jatuh ya, karena orang pembalapan itu jatuh tuh ada tekniknya, jangan enggak, itu ada latihannya gitu, titik pengerem, membaca racing line dan bagaimana memanage ban, mengaturin dan sebagainya. Saya kira terus kemudian latihan apa untuk memperkuat tubuh kita, fisiknya. Makanya pembalap itu kadang-kadang kemeng semua sampai operasi itu harus membuat ampamnya ini itu. Jadi balapan itu jadi semuanya ini, makanya apa? Dengan adanya ini saya kira ya kesempatan emas juga pembalap dilatih di VR46. Terima kasih buat Pertamina ya yang bisa saya kira jangan hanya 5 pembalap itu, bibit-bibit pembalap di Indonesia itu banyak sekali. Cuman gimana caranya kita menjaring dan bisa selama ini yang kita tahu rata-rata dari orang berbasis dari Jawa gitu. Nah, jadi ini mungkin nextnya, makanya 2004-2005 ini saya kira
pembalap-pembalap muda kita ini mumpung usianya juga masih muda, ini kesempatan saya mungkin sponsor-sponsor ya bisa mendukung pembalap Indonesia. Karena apa? Kita dukung itu, kita tunjukkan Indonesia punya, tidak hanya Spanyol sama Italia tadi gitu loh. Itu semenjak ada Mandalika itulah Pak, semenjak ada Mandalika apalagi akhirnya banyak seri, ada event terus di Mandalika karena sirkuitnya sudah masuk di MotoGP tuh, ya kan. Jadi standarisasinya levelnya sudah naik lah. Betul. Dan kita harus ingat bahwasanya balapan ini kan beda, Eropa iklimnya cuacanya seperti apa sama kita yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita belajar di luar negeri, apalagi sudah kita itu bisa mempelajari karakter sama cuaca ini mempengaruhi. Jadi kita yang sini di Indonesia kan termasuk tropis ya, panas ya. Kalau di Eropa itu dingin gitu, makanya kelembapannya tinggi kadang-kadang. Kalau meskipun panas tapi lembab seperti itu. Kalau di Indonesia begitu panasnya ngejreng kayak Malaysia, kayak Burirem, Mandalika, panasnya ngeri itu, Ausban itu. Kalau nggak bisa memanage, pokoknya syukur balapan tok, banyak habis, karena disalip kayak Beseki itu. Kasihan. Jadi ini sekali lagi, ayo kita dukung pembalap-pembalap muda Indonesia, kiprahnya sudah biasa. Monggo, ya saya bukan berpromo ya, karena bagi yang mereka punya lebih, kita support mereka, kita kasih apa, biar apa? Ini loh kita tunjukkan Indonesia itu berbicara banyak di kancah balap dunia. Kalau mau support maksudnya aja. Itu Bang gitu. Makanya pemerintah ini sebenarnya hanya tinggal ACC aja. Maksudnya lainnya tinggal mensupport dalam bentuk yang lain. Jangan setengah-setengah kalau mau support. Iya. Seandainya saya nggak besar gini, mungkin saya kepingin disupport saya. Gitu. Jadi sekilas sih kalau kita masuk gas. Malah kita berharap balap motorsport ini nggak cuma jadi punya Eropa ya. Lah karena selama ini kan kalau kita ngomongin motorsport ya yang tim Eropa lagi. Betul. Nah, makanya Liberty sekarang ini mengambil, dia kepengen pangsa pasarnya di Asia Tenggara, Asia ini kepengen lebih besar lagi seperti itu. Oke. Ya, nanti kalau soal Vedega kita akan lanjutkan nanti di seri Misano ya. Misano, terakhir itu ya. Seri terakhir yang nanti akan jadi penentu ya. Kita doakan yang terbaik bisa. Selisih berapa ya? Selisih berapa poin dia? Masih 20-an ya. 20-25. Liga itu 170, yang atas 191. Dia sendiri bisa juara, bisa juara dunia, bisa juara dunia kan dia. Ya, semoga emas kan. Semoga faktor luck, potensi. Ada terbuka kan, peluangnya masih ada terbuka kan di seri terakhir. 50 poin loh masih. Iya kan? Ya, yang penting menjaga konsistensinya yang beberapa race kemarin dia itu poinnya penuh-penuh terus. Itu saya kira luar biasa buat Vedega. Doa terbaik lah buat Veda. Iya, doa terbaik. Pembalap Indonesia jangan takut untuk seperti Veda ya, jangan takut bermimpi juga. Terang aja pasti insya Allah jalannya pasti ada lah. Iya. Kalau misal mau berusaha gitu. Dan yang pasti Indonesia Raya berkumandang lagi nanti di Misano. Oke, dari Red Bull Rookies Cup 2025 kita geser lagi ke ajang MotoGP yang kemarin di Spielberg, Austria di Red Bull Ring ya. Red Bull Ring. Itu ini prediksi siapa yang paling nyantol? Yang jelas saya luput. Bang Aco kayaknya sempat nyantol kayaknya. Nyantol di hari Jumat. Berarti waktu praktis ya. Waktu praktis. Oke. Kalau saya persis perhitungan saya di sprint saya, prediksi saya sprint persis Mark, Alex dan Aco. Ternyata di race-nya hanya Mark aja yang ini. Seharusnya saya melupakan Alex kalau kena long lap penalti gara-gara kejadian menyeruduk seorang Joan Mir yang akhirnya bisa finish 6 ini di race ya, keren alhamdulillah. Jadi tumbal ya. Jadi tumbal, jadi ketiban campur dia gitu. Si Mir, Joan Mir gitu. Oke. Dari Mark Ben, apa yang Mark Ben lihat selama kemarin sprint dan balapan di Red Bull Ring Austria? Oke, yang pertama sprint ini kembali lagi seorang Marquez ya. Muncul lagi, dia menang untuk yang ke-12 kalinya di sprint. Dan Pecco DNF. Pecco DNF karena yang terjadi kemarin yang pertama dia menyalahkan ban, efeknya ke ada getaran. Akhirnya dia tidak bisa maksimal. Michelin yang sabar ya. Harus sabar. Salah-salahkan. Kembali lagi sambat lagi. Dan ini kemarin juga kembali lagi menunjukkan Marquez Brothers itu startnya luar biasa, bisa memimpin balapan hampir ya bisa dikatakan hampir
hampir race ya. Tapi kembali lagi sebenarnya kasihan seorang Bezzecchi ya. Dia pole position tapi dia tidak bisa berbuat banyak podium karena ya kembali lagi temperatur ban sepertinya juga pengaruh juga, dan Bezzecchi juga mungkin sedikit mengalami sesuatu ya di sprint itu, dan ini mungkin bisa menjadi apa ya istilahnya pelajaran bahwasanya bukan pelajaran, tidak selamanya orang di pole itu bisa mesti diakhiri dengan sebuah kemenangan. Marquez pun tidak butuh pole, hanya posisi di 4 dia sudah bisa menjuarai sprint yang kemarin. Dan yang paling lihat di sprint kemarin sebenarnya seorang Acosta ya, bisa nomor 3 itu ya kembali lagi ini kan kandangnya KTM. Dia mau menunjukkan performa dia bahwasanya dia adalah pembalap utama di pabrikan KTM. Ingat dia di sprint hanya tidak terlalu banyak lapnya, tapi begitu di race dia akhirnya kepotokan seorang Ajo gitu. Jadi kemarin yang bisa kita apresiasi sih sebenarnya Enea juga, dia bisa podium P7 ya. Kemudian Martin kembali di sini meskipun dia di sprint dia mendapatkan posisi di 10 mengalahkan Quartararo gitu. Saya kira itu gambaran saya untuk sprintnya. Kang Ajo mungkin. Ya, tetap aja sprint king ya. Nggak ada obat ya. Raja sprint. Ya, Marquez. Karena yang memang sebenarnya Marquez ini kalau dibilang apa lagi ya, maksudnya kompetitif itu hanya Marquez saja ya kompetitif sementara. Ya. Yang lainnya itu makanya ini banyak Pak, banyak di media-media atau di sosmed ada yang bilang balapan kali ini, balapan di 2025 ini kurang menarik. Ada dalam tanda kutip kurang menarik karena ya mungkin sudut pandangnya mereka yang menonton hanya Marquez kan gitu aja. Nggak ada gantian lah ibaratnya. Kalaupun ada gantian yang Marquez juga, Alex Marquez kan gitu. Jadi ini sudut pandangnya aja yang kita harus luruskan ini Pak. Artian karena si Marquez ini kan mendominasi Pak. Iya, sangat mendominasi. Sangat mendominasi, hampir sempurna. Ya, 95% lah. Cuma di kota aja kan waktu itu Itu pun selip. Itu pun kesalahan dia. Jatuh. Saking asiknya. Sudah mimpin itu. Jauh lagi. Mimpin jauh, jatuh. Akhirnya Pecco yang menang. Betul. Makanya ini saya luruskan aja sih, maksudnya bagi yang orang-orang yang ada komentar di sosmed katanya balapan di 2025 ini kurang menarik karena tidak kompetitif. Sebenarnya bukan itu yang terjadi, karena memang ya kita lihat aja kemarin kayak Michael Piro aja tidak menemukan masalah. Makanya dari semua tim yang ada untuk saat ini itu sebenarnya untuk Ducati sudah terlalu sempurna Pak. Ducati itu Pak, sudah sangat sempurna sekali karena memang di sirkuit mana aja mau stop and go, mau yang mengalir, mau yang tikungannya ke kanan lebih banyak, apalagi Marquez ya yang kemarin sirkuit yang tidak pernah menang akhirnya menang. Iya. Kita bisa lihat dari situ aja. Sebenarnya motor ini sudah bisa dipakai semua, yang khususnya Ducati. Tinggal gaya balap aja yang menyesuaikan. Betul. Makanya si Pecco sendiri banyak keluhan, dalam artian ya kita juga nggak bisa menyalahkan Pecco semata-mata karena memang yang punya keluhan itu bukan hanya Pecco sebenarnya. Hampir seluruh tim itu punya keluhan untuk bisa mengalahkan Marquez kan. Akhirnya kan belum bisa sampai seri keberapa ini? Seri ke-12 ya? 13. Belum ada bisa. Makanya itu saya lihat ya saya sih sedikit ini ya, maksudnya di 2025 ini kalau dibilang kompetitif ya kompetitif lah. Mana ada MotoGP yang ibaratnya kan rata-rata di atas kertas secara top speed ya, tadi kembali dibilang kompetitifnya itu sudut pandangnya seperti apa dulu gitu. Kalau untuk motor saya rasa sih hampir sama. Tinggal gaya balap atau penyesuaian yang lainnya. Makanya mendominasinya Marquez ini karena ditambah ada
talentanya tadi itu kan. Iya, bakat alami itu. Bakat alami. Jadi hampir tambah sempurna lagi, motornya juga sempurna, tambah lagi sempurna. Bakat alami, motor sempurna, tim bagus juga sempurna, kombinasi yang sangat Makanya sempurna. kan ada yang bilang nanti di tahun 2027 ini teknologi banyak yang berkurang semua. Terus kemarin ECU itu kan ada penambahan ECU, jadi berharap aerodinamikanya juga dikurangin biar skillnya pembalap itu muncul lebih apa ya, maksudnya lebih ketara lah. Karena memang sekarang itu beda sama dulu Pak, kejuaraan dulu MotoGP. Kalau dulu kan kita hanya kenal pembalap ya, pembalap A, B, C gitu kita kenalnya. Sekarang itu kita lebih kenal dengan insinyurnya. Nama-nama insinyur kita hampir siapa di balik motor yang bagus iya. Lebih sekarang tuh lebih ngetrennya itu ke insinyurnya Pak. Ya. Gigi, Max Bertoloni, pokoknya kita lebih tahu, lebih akrab dengan nama-nama itu daripada ketimbang nama pembalapnya. Karena ya itu tadi, adanya teknologi, adanya aero, motor yang awalnya liar akhirnya bisa jadi jinak, itu kan berkat insinyur ini kan? Iya. Kurang lebihnya seperti, makanya kalau dulu saya nonton MotoGP yang saya tahu cuma hanya nama pembalap, itu pun nama pembalap yang ada di depan. Pembalap belakang saya nggak hafal dulu itu. Sekarang itu nggak hanya pembalap di depan dan di belakang, di garasi aja saya sudah ada yang tahu, oh ini insinyur ini, karena lebih seperti itu sekarang. Saking menikmatinya MotoGP tadi, kembali yang bahasan di awal ini yang ditanya sama Mbak Ibu. Iya. Ya kan, bener kan? Insinyur kita sudah, ini insinyur ini, oh mekaniknya ini, kepala krunya ini kan sudah tahu Pak. Pindahan ini dari sini kan kita sudah mengikuti akhirnya, nggak hanya pembalap aja yang kita ikuti, insinyur pun kita mengikuti. Justru akhirnya kita menemukan keseruan baru ya. Iya. Jadi nggak cuma lihat sudut siapa di pandangnya depan. itu kita di mana dulu. Makanya kalau kita ngelihat, apalagi yang ibaratnya amit-amit Pak, yang benci misalnya dengan gitu, akhirnya balapan kurang seru nih. Ya kan, karena Marquez terus yang mendominasi. Oke, itu sudut pandangnya kamu kan gitu, sudut pandangnya mereka. Tapi kalau kita ngelihat sudut pandang yang ibaratnya itu loh, ada insinyur, itu beda, cara menikmatinya beda. Akhirnya saya menemukannya yang di situ. Kurang lebihnya, makanya balapan tahun ini sebenarnya kalau dibilang seru ya seru kalau saya ngelihatnya dari yang itu tadi. Kalau ngelihatnya cuman yang di depan aja ya enggak. Akhirnya ya itu tadi bahasanya agak seru, cuman itu terus gitu. Sama ya teman-teman ya, ternyata apa yang dialami penikmat MotoGP tahun ini itu dialami penikmat F1 dari tahun 2022 sampai 2024. Full jenenge Red Bull sampai Max Verstappen. Ben minggu kita mendengarkan lagu kebangsaan Belanda. Sudah kayak zaman penjajahan pokoknya. Ya loh, setiap minggu kita dipaksa dengarkan lagu penjajahan itu, lagu Belanda itu. Nah, itu makanya sudut pandangnya aja lagi kan. Padahal di musim sebelumnya kita dipaksa mendengarkan lagu kebangsaan Inggris gitu. Iya. Hamilton. Tapi ini balik lagi. Karena yang megang McLaren untuk musim ini ya lagu kebangsaan Inggris, lagu kebangsaan Australia gitu. Tapi enggak apa-apa. Ya pasti ketika nanti ada yang mendominasi di balapan karena pembalapnya itu aja, pasti nanti ya itu tadi kayak Bang Aco, larinya akhirnya ke mekanik gitu. Ternyata akhirnya orang-orang tahu, oh ternyata ada si tokoh A, tokoh B, tokoh C yang membuat motor enak gitu. Seperti itu ya kurang lebih ya. Oke. Mungkin Ducati seperti apa ya Pak ya? Mungkin saya mau menambahkan komentarnya Bang Aja terkait dengan balapan kata ini Marquez sentris menang terus. Sebenarnya balapannya kurang menarik. Saya kira kalau dari orang yang awam mungkin gitu. Padahal kalau kita melihatnya sendiri lebih menariknya sebenarnya apa? Nah ini sekedar tahu aja yang baru tahu ya Mbak. Jadi sebenarnya lebih menariknya apa? Ketika Marquez tiba-tiba mundur, kemudian dia bertahan di belakang, kemudian dia menyalip lagi. Ini lebih menarik sebenarnya. Karena apa? Karena tekanan ban tadi. Nikmatin strateginya. Strategi. Akhirnya ini kan balapannya semakin menarik. Tidak melulu dia di depan, tapi ada drama di sana. Gitu. Jadi ini saya mau menambahkan apa yang disampaikan Bang Aco tadi. Sebenarnya balapan dengan ada third races yang tidak saya tanda kutip tidak setuju di beberapa seri ini menunjukkan
menunjukkan Marquez yang mundur, di belakangnya Pecco, di belakangnya Alex Marquez di Buriram. Ini menunjukkan balapannya tambah loh. Opo iku. Ternyata ini bagian dari strategi gara-gara tekanan ban dan bisa membalap ke depan lagi. Loh, seandainya nggak ada tire print kan sudah los di depan malah loh mana ini gitu. Nah ini yang lebih menarik, makanya saya catat di sini drama. Ini dramanya semakin menarik gitu. Makanya saya bilang kalau orang melihat katanya ini saya kira enggak. Ini dengan adanya tire print yang saya tidak tanda kutip tidak setuju. Ini balapannya menjadi menarik. Acosta kemarin sempat menikmati dia ke depan. Padahal batin Acosta lah paling kok aku dibalap yang lep-lep. Ternyata bener. Terus orang Bezzecchi 19 lap mimpin. Tiba-tiba dua lap, nggak ada. Saya gini aja sebagai penggemar orang dalam gini. Saya tahu Marquez itu strateginya jalan, memanage ban. Itu yang dinikmatin semuanya. Akhirnya disalip di lap terakhir yang terjadi. Wah, makanya saya bilang itu saya pendapat sebenarnya yang lebih menarik adalah ketika drama tekanan ban ini berbicara, balapannya. Oh, berarti menang ini. Jangan, menang lagi dari depan. Kembali lagi kalau nggak ada aturan itu, apa nggak ini tambah jauh ke depan? Iya kan? Hilang kan? Kita bicara tambah tidak menarik. Ini yang lebih menarik ada intriknya di sana. Itu. Kapan yang kemarin tuh seri berapa itu yang Marquez di depan, si Bezzecchi nomor 2 itu nomor seri baru-baru ini kok. Sebenarnya kan yang lebih seru itu si Bezzecchi-nya Pak, karena dia dikejar di belakang itu siapa? Dia dikejar. Pecco mengejar. Kan lebih susah mempertahankan kan Pak daripada mengejar. Kan gitu ya. Itu lebih susah Pak. Satu dia ingin mengejar Marquez tapi nggak bisa, yang satu dia ingin mempertahankan supaya nggak disalip. Posisinya di tengah-tengah itu lebih susah Pak. Apalagi yang dibicarakan kayak Marquez. Oke lah Marquez memang mendominasi ya, susah dikejar lah kata-kata. Nah memposisikan supaya sudah di depan gimana bisa bertahan aja itu susah Pak. Supaya nggak disalip itu susah. Betul. Iya kan? Karena dia mempertahankan gapnya dia itu loh, sampai ke garis finish. Makanya saya kan sepakat sebenarnya kalau bilang gini Marquez ya, ada drama yang menarik yaitu tekanan ban dari depan ke belakang, akhirnya terus ke depan lagi. Ini kan balapannya, akhirnya yang tadi melek lagi. Kalau saya sebagai jelas nanti strateginya seperti ini, tapi bener. Dulu saya kalau nonton melihat siapa yang di depan, dulu gitu. Pasti menang soalnya kan. Sudut pandang cara menontonnya seperti itu, siapa yang di tengah. Itu selesai. Mungkin yang belum menemukan keasikan di pertandingan itu mungkin belum memahami strategi-strategi keseluruhan. Belum memahami keseluruhan aspek balapan itu mungkin ya. Iya, balapan tidak hanya sekedar balapan kan, ada strategi. Kalau di F1 itu ngisi bahan bakar itu juga bagian dari strategi. Cuman sekarang nggak ada. Akhirnya strateginya berkurang, hanya bermain aerodinamika seperti itu, kemudian pit stopnya gitu. Kalau dulu ngisi bahan bakar tuh 1 detik 13 sampai 15 liter 1 detik itu mempengaruhi bobotnya itu. Kecepatannya, speednya itu mempengaruhi. Nah, itu saya seneng, cuman akhirnya saya mulai meninggalkan F1 gara-gara itu nggak ada. Jujur aja itu, saya pernah ngomong ngobrol. Balapan seninya F1 itu adalah ketika memasukkan bahan bakar, ganti ban seret, bagian dari strategi. Sekarang enggak, bahan bakarnya dipuli sampai finish. Karena mulai 2013 kan memang mereka mengejar ini ramah lingkungan. Jadinya mulai main hybrid. Ya itu. Tapi ya kembali lagi ciri khasnya F1 ya ini meskipun kita bicara MotoGP, tapi sedikit banyak saya juga ini. Jadi ini kurang asik. Akhirnya saya sedikit mulai beralih ke MotoGP yang lebih banyak adrenalinnya, yang saya bilang motor yang paling banyak berisiko pembalapnya. Itu mungkin. Mungkin di balapan kemarin yang jadi perhatian menarik Firman. Betul. Firman mendadak ada di 2 menggantikan Alex yang biasanya di posisi kedua sebagai runner up. Mas Benny melihatnya seperti apa Firman kemarin performanya? Kenapa bisa di posisi kedua? Gini, yang pasti Firman ini dalam artinya Ducati ya, bener-bener bagus memilih seorang calon pembalap. Firman kan rookie ya di tahun ini ya. Jadi yang terjadi kemarin itu Firman itu memang kalau melihat data, Marquez ini saya juga ngomong bahwasanya Firman ini bisa memanage ban ini yang luar biasa. Seperti Ernea, dia bisa mengirit ban.
dan itu ditunjukkan kemarin. Nah, jadi seorang Firman kemarin itu bisa menunjukkan potensi ini, mungkin entah karena apa, sweet gara-gara Alex Marquez kena long lap penalti, atau memang karena memang Firman lagi on fire. Saya kira memang kalau saya melihat sedikit performanya Firman kemarin kan sempat di sprint race juara, terus di anu juga. Nah, itu sama kita jauhkan kalau bahasa nanti Firman bisa menang. Ternyata sekarang dia di trek panas itu kan mesti menghabiskan ban cepat, degradasi. Dia itu bisa memanage itu, akhirnya berhasil. Dan saya kira ini suatu keuntungan Ducati untuk di tahun-tahun berikutnya, bahwasanya Firman ini tidak hanya bisa membalap, kembali lagi tidak hanya bisa membalap, tapi bisa untuk mengatur strategi bandnya, seperti itu. Bahkan bisa menjadi suksesornya. Bisa. Dan kemarin juga kita harus kasih rekor lagi ya, banyak rekor ya. Rekornya Marquez itu dia bisa memenangkan balapan yang ke 1000 MotoGP. 1000 ditandainya 1000. Dan tadi sudah disinggung sama Bang Aco, bahwasanya Marquez kemarin menang di sirkuit yang belum pernah dikalahkan. Jadi kemarin itu sebenarnya Raja Kingnya Austria itu sekarang adalah Marquez. Karena Pecco yang 3 kali tidak bisa melempem, itu akhirnya sekarang punya raja baru. Karena di sprint dimenangi Marquez, di race-nya juga dimenangi seorang Marquez. Dan ingat, Marquez hanya ada 3 sirkuit yang belum dimenangi di tahun ini. Salah satunya adalah sirkuit Indonesia, Mandalika. Kemudian ada Portimao, di ini Portugal. Kemudian ada Balaton Park yang hari ini mulai udah latihan. Jadi ini apakah nanti Marquez membuat rekor kembali? Jawabannya adalah, saya jawab jelas iya. Karena Marquez tidak hanya butuh kemenangan, tapi juga dia sebenarnya untuk mengumpulkan pundi-pundi rekor. Kita tahu sejak tahun 2013 kan Marquez belum menang di sirkuit ini. Dia kan selalu dapat P2 atau finish 2 ya. Di bawah, di belakang motor Ducati. Iya, makanya di press conference hari Kamis waktu di Australia itu gimana ya? Saya tidak berbicara banyak, cuman kita melihat tahun-tahun kemarin saya mesti selalu berada di posisi P2 dengan motor yang kemarin. Tapi sekarang saya berbaju merah. Yang terjadi sekarang ternyata dia bisa memenangi itu. Berarti kemarin memang kembali lagi faktor motor dan Honda yang lagi-lagi ini. Tapi hanya nggak sampai setengah detik loh kemarin itu Andre Dovizioso itu. Itu Bang. Ya poinnya sebenarnya Ducati itu sudah gacor mulai tahun 2018-an, 17-18 itu sudah gacor kan. Cuman pembalapnya belum sebenarnya motor itu sudah jadi. Belum numpang motornya lah. Iya. Sudah jadi. Buktinya si Dovizioso itu sudah runner up 3 kali begitu dulu. Iya. Yang sangat disayangkan sebenarnya ya kasihan Bezzecchi ya, yang itu tadi memimpin banyak orang yang melihat di balapan, wah ini menang wis. Itu. Tapi ingat, saya ngawasi sensor ban wis ketar-ketir. Iya, betul. Waduh. Nah, saya melihat Marquez sebenarnya uji ombak. Saya melihatnya loh ya. Dia nyoba cek ombak gini, oh ternyata waktunya setengah detik. Gini deh. Saya juga ritmenya kok beda-beda karena waktu ditunjukkan timing waktunya itu ada pergerakan yang bisa dikatakan sangat mendekat dan jauh. Dia dengan gaya ini dia akhirnya memang terbukti kembali lagi seorang Marquez yang tidak hanya bakat alaminya, bisa mengatur strategi yang dia lakukan di atas motor. Tapi ya itu Aprilia sendiri dengan pole position, sprint dapat podium, main race dapat podium juga. Itu sudah senangnya. Dia ada peningkatan karena memang sebelumnya belum ada pernah naik kan. Si Aprilia khususnya, progresnya Aprilia bagus kan. Bagus. Dan kita juga apresiasi yang kasihan di ketiban campur selalu diseruduk ya. John Mir akhirnya dapat finish Vietnam ya. Ini luar biasa. Akhirnya dia Honda bisa menunjukkan, dan yang sangat disayangkan sebenarnya Yamaha. 4 pembalapnya itu ada di paling buncit. Ini sampai Pak Quartararo ngomong kami tidak bisa berbuat banyak, kita spin, kemudian degradasi luar biasa, dan kita hampir tertinggal 1 detik per lapnya. Karena di sirkuit Spielberg Airing ini sangat cepat sirkuitnya, pendek dan cepat, makanya
cepat, naik turun juga. Betul, elevasi kan. Elevasi, Makanya long lap penalty yang dilaksanakan oleh Alex itu karena sirkuitnya seperti itu dia nggak bisa masuk 5 besar, hanya bisa 10 besar. Itu pun perjuangannya luar biasa. Tapi termasuk bagus. Bagus ya, karena sirkuitnya seperti itu. Jadi ini memang Honda bisa menunjukkan dan kembali lagi Yamaha kasihan ya, habis angin-anginan sekarang Honda yang tiba-tiba muncul gitu. Dan Ernia juga kita patungi jempol bisa podium juga, masuk 10 besar ya, bisa memberikan perlawanan lah dengan Acosta yang meskipun dalam tanda kutip Acosta saya bilang pembalapnya harus seperti ini, harus halus karena Acosta itu pembalapnya seperti Marquez, agresif, kuculuk katanya, kisru. Jadi otomatis dia menghabiskan ban sampai dia di overtake sangat cantik. Saya bilang cantik karena seorang Aldeguer, Rocky di tikungan ke kiri kalau nggak salah itu dia masuk, itu luar biasa tikungan penyalip kemenangannya seorang Firman akhirnya ini. Dan saya sebenarnya bukan berandai-andai, seandainya 2-3 lap lagi mungkin Marquez itu kesalip karena posisi Marquez bannya juga habis sebenarnya. Sedangkan kalau saya lihat Firman itu tiba-tiba bannya itu kayaknya masih punya untuk 5 lap lagi. Suhunya lebih banyak. Betul. Dia lagi nyimpan. Betul lah itu maksudnya. Kekuatan itu nyimpan strategi. Betul. Sampai akhir. Saya kira itu betul. Yeah. Oke. Oh ya, motornya DJ terbakar ya kemarin ya. Wah iya. Kemarin tuh. Saya kira satu ya mungkin. Ducati mencoba sesuatu ya di sirkuit ini ya. Kalau rumornya sih gaya balap. Iya sih, tapi mungkin bisa saja karena motor Pecco, motor Marquez sama DJ kan sama. Mungkin karena dia di satelit, dia ini mencoba sesuatu yang beda di sirkuit yang belum bisa dikatakan Marquez ya, mencoba trial dia. Bisa jadi istilahnya percobaan. Apa? Saya yakin seperti itu. Mencoba dengan sirkuit yang elevasinya naik turun, mungkin dicobakan ini. Sebabnya mungkin menunggu sirkuit yang sekarang ini, karena stop and go. Ya. Saya kira itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya memang faktor keberuntungan, iya. Tapi ada sesuatu lah. Saya kira di motor DJ yang kemarin itu. Tapi belum ada konfirmasi lebih lanjut ya dari tim ya. Belum ada. Tapi kebakarannya kurang lebih sama seperti yang terjadi di Marquez di Mandalika. Kayak di Flywheel itu yang bakar di sana. Situ. Kayaknya di sana. Itu. Ya lumayan loh itu. Sangat parah. Dan langsung disemprot sama petugasnya. Dan pakai foam, bukan semprot yang biasa, karena Marquez protes gara-gara disemprot pemadam biasa. Gitu. Oke. Mandalika kemarin ya? Iya, harusnya kan pakai foam itu, nggak boleh. Oke, kita agak mundur lagi ke Yamaha tadi. Iya. Menurut Marvin, ada hubungan nggak sih sama keterlambatan pengembangan mesin Yamaha dengan hasil balap kemarin? Nah, gini, mungkin yang terjadi ya, kalau saya melihatnya, Yamaha ini kan berusaha untuk menampilkan motor Vivo-nya. Jadi ini mungkin yang terjadi adalah konsentrasinya terpisah, terpecah. Karena kemarin hasil tesnya itu kan yang terjadi Vivo-nya itu lebih lambat 2-3 detik dari inline. Ini kaget. Nah, aneh kan. Dan mungkin juga meskipun insinyur Eropa sudah masuk, tapi kan tidak mudah seperti membalik telapak tangan, Mas Gas. Karena Yamaha ini referensi ke depan untuk inline-nya sudah nggak ada. Untuk Vivo-nya dia sudah memang ada bedol desa dari Pramac yang dari Ducati itu. Jadi saya kira ini Yamaha ini mungkin yang terjadi ya galau yang terjadi. Bingung. Dia ini kemana? Sudah bikin V4 ternyata lebih lambat 2-3 detik, masih cepetan inline. Begitu balapan kemarin kayaknya ya galau, terbagi konsentrasinya. Saya kira itu. Ini akhirnya Honda muncul meskipun Honda Somcat tidak bisa balapan gitu ya. Kemudian ini saya kira kembali lagi Yamaha harus seperti yang saya bilang di podcast itu harus menegaskan fokusnya kemana. Iya, karena fokus pengembangan, betul. Karena kalau ini berlalu yang terjadi, kalau saya menangkapnya, Yamaha kemarin bisa pole position 4 kali, ya kan seorang Quartararo. Tapi meskipun tidak diakhiri dengan sebuah kemenangan yang gara-gara RHD-nya bermasalah itu kan. Saya kira ini Yamaha ini yang terjadi. Saya melihatnya, Yamaha finish di belakang sendiri 4 puncit itu. Ini suatu prestasi yang bukan untuk dibanggakan. Makanya mungkin
saya melihatnya ini terjadi kegalauan dan kebingungan begitu motor ini akhirnya terbagi konsentrasinya. Itu dari saya. Udah tahu kalau dari Mas Jo? Ya Yamaha kalau dari prediksi saya sih mungkin dia tetap mempertahankan inline sampai di 2027. Karena kalau dia maksain V4, maksain V4 ini ya, itu butuh waktu. Betul. Referensinya ya? Referensinya ya samanya. Butuh waktu. Dan itu nggak secepat. Karena kita lihat V4 yang ada sekarang kayak Honda, KTM, Aprilia, itu mau ngejar V4-nya tambah ngeri. Mau ngejar V4-nya Ducati aja tuh ampun-ampun Pak. Iya. Apalagi yang baru mulai. Betul. Iya tadi. Ya kan Yamaha ini baru mulai V4 Pak. Iya. Jadi mungkin pemikirannya petingginya Yamaha daripada buang-buang uang atau ibaratnya modal, dia mungkin lebih fokus ke 2027. Ya. Mungkin dia tetap pakai V4, tapi dengan 850 ya. Ya, 850. Itu yang diputuskan. Karena sekarang kalau tinggal 1 tahun lagi di 2026 dia memaksakan pakai V4, bisa bumerang, tambah enggak? Iya, malah tambah amburadul. Iya. Jadi akhirnya saya juga ini liar aja ya, maksudnya pemikiran liar saya aja. Jadi dalam artian lebih baik dia mempertahankan inline sampai habis regulasi. Iya. Daripada dia buang-buang dana, buang-buang waktu, malah tambah pekerjaan insinyurnya malah tambah kacau. Iya. Karena yang terjadi kayaknya memang terpecah sekarang. Ya, sangat mungkin, itu. Mungkin anggap aja nanti di akhirnya mesin inline yang terbaik itu ya Yamaha. Itu aja sih catatan mungkin dimuseumkan ya. Ya. Motornya ini dimuseumkan inline yang paling baik tuh ya Yamaha. Karena dia yang terakhir. Ya. Dia yang memakai mesin ini. Satu-satunya. Ya. Karena kalau dalam waktu 1 tahun dia buat V4, yang V4 yang ada sekarang kayak Honda itu aja Pak belum bisa ngejar. Iya. Mendekati KTM. Apalagi ini baru dia. Mau ngejar Ducati. Jadi ya kaset lah dia mau berubah V4 kaset. Apalagi di besinya di freeze. Iya. Sudah. Susah. Hampir. Jadi ya lebih baik mempertahankan inline sampai regulasi benar-benar berubah, baru dia mulai dari nol. Karena semua kan mulai dari nol. Ya. Taruhan gitu dah. Kalau enggak ya itu tadi harus ambil satu kesimpulan V4 atau inline. Ya. Itu sudah kan sudah kita ini. Makanya tinggal inline ini mungkin dihabiskan sampai 2026. Iya. Mungkin saya melihatnya dengan paruh musim ini sebenarnya insinyur kan mereka, saya bilang mereka nggak liburan Yamaha itu. Akhirnya dia mencoba trial dan begitu mendapatkan hasil di Australia seperti ini. Ya itu tadi, wah terpecah konsentrasinya. Dia juga kalau memutuskan V4 ini mau maksain V4 Pak, kayak rasanya sia-sia. Sudah pesimis kan. Betul. Ngelihat V4-nya Ducati Pak. Iya, jangan Ducati dulu, KTM sama Aprilia aja. Ya Honda itu aja sudah pakai V4 masih kayak gitu. Jadi mungkin dia berkaca dari itu Pak. Iya. Si Yamaha lebih baik bertahan dulu. Di inline, toh bisa dapat pole. Iya. Fokus dulu. Fokus aja. Iya. Fokus betul. Ya, tuh. Jadi nanti di 2027 baru dia gelontorkan dananya di situ habis-habisan, monggo. Gitu. Iya. Oke. Perbincangan yang sangat seru. Iya. Tapi belum selesai ya, teman-teman. Karena kita akan lanjut ke balapan yang selanjutnya. Kalau sebelumnya di Austria, ini ke negara tetangganya, di Hungaria. Iya. Balapan di Hungaria ini terkenal terakhir di tahun 1992 di Hungaroring. Untuk ajang MotoGP ya. Kalau ajang F1 masih tetap Hungaroring, musim ini pun masih ada. Dan ini sirkuit baru, sirkuit di dekat Danau Balaton ya, di Hungaria. Budapest. Dan karena sirkuit baru, wah ini datanya nggak ada berarti. Betul, zero data. Sama seperti kayak kemarin kita prediksi Brno ya. Iya. Karena memang masih baru di aspal, baru di aspal dan sempat libur kalau Brno ya. Libur tapi cuma bentar. Iya. Dari Marben dulu. Ya. Marben, sirkuit Balaton ini profil sirkuitnya seperti apa? Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Luis tadi, memang ini sirkuitnya sudah lama, tapi ini dipergunakan lagi
ingat saya diresmikan tahun 2023 waktu itu kemarin ya. Kemudian dan baru 2025 ini digunakan untuk MotoGP setelah yang tadi disampaikan Mas Lukas sudah 33 tahun itu. Kemudian ini sirkuit ini panjang hanya 4,1 ya, tepatnya 4080 km, 4,080. Kemudian lebarnya 12 sampai 15 meter. Panjangnya trek lurus hanya 610 atau 665, saya lupa ingat itu. Kemudian tikungannya, ini ada 17, 7 ke kanan, 10 ke kiri. Kemudian jumlah lapnya 26. Nah, dimana tahu kalau sirkuitnya ini kan ke kiri kesukaannya Marquez ya. Tapi di sini sirkuitnya terkadang ada yang kita tahu ada stop and go. Dan antara tikungan satu tikungan yang lain itu sangat pendek. Jadi ini benar-benar sekali membutuhkan yang pertama adalah skill pembalap. Kemudian dia bagaimana mengatur racing lane karena ini baru, sama titik pengereman. Soal data semuanya nol putul. Jadi ini latihan yang Jumat sekarang ini digunakan untuk mencoba yang kalau saya melihatnya menggunakan setup dasar dulu. Setup dasar, kalau makanya saya bilang motor tuh kalau belum ada setup dasarnya. Setup dasarnya dapat dia bagus, tinggal ngulik apanya seperti itu. Dan kemarin Ducati sebenarnya mengawali ya. Sudah MPLS ya. Tapi ini memang kebetulan dapat jatah Ducati menggunakan jatahnya dia jadi private, meskipun dia menggunakan motor Ducati W3 Panigale itu ya. Pecco sempat nomor 1 mengalahkan Marquez di sana, dan Marquez sempat jatuh 2 kali di sana, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi dari Marquez sama Pecco itu menyampaikan bahwa sirkuit ini sangat sempit sekali dan sulit untuk melakukan overtake. Gitu. Jadi nanti di semua tikungan itu bisa dikatakan habis jalan set, oh ya akselerasinya belum penuh, tikung lagi. Begitu mau buka ngembangkan lagi, tikungan lagi, seperti itu. Jadi umurnya juga katanya nggak nyampe 0,6, Pak. Iya, ya makanya saya bilang itu tadi, ini kecepatan tidak bisa berkembang dan itu nggak kepake semua jadinya. Betul. Tapi untungnya aspalnya baru. Jadi dengan aspal baru otomatis seperti kayak Brno, daya cengkeramnya bisa sangat luar biasa, dan trek ini juga sangat sempit ya. Jadi ini kembali lagi siapa nanti yang bisa di pole position kayaknya akan berbuat banyak. Mungkin itu dari saya. Tapi dari hasil MPLS kemarin baik Marquez maupun Pecco punya statement yang berbeda. Ya, betul. Si Marquez terlihat senang, menikmati, sementara Pecco-nya kurang menikmati. Iya. Walaupun catatan waktunya bagusan Pecco. Bagus Pecco, 139, Marquez 141 seingat saya. Pakai Panigale. Nah, itu. Kemarin kalau nggak salah saya juga nulis itu Pecco istilahnya sambat. Karena gear ratio-nya, ini gear ratio cuma sampai gigi. Pas gigi 5 udah lagi. Iya. Udah bisa top, udah bisa. Itu jadi memang karena saya bilang sangat sempit sirkuit ini ya. Jadi ini akan sangat menarik. Saya yakin pembalap akan kurang lebih sama dengan Austria, akan rapat sekali. Tapi bahayanya adalah, seandainya slip di depan satu, belakangnya akan karambol. Nah ini saya prediksi saya seperti itu. Dan akhirnya balapan jadi sangat menarik. Tapi nggak menariknya seandainya ada timbul cedera, nggak nyaman gitu. Jadi ini benar-benar harus bisa kita lihat nanti di ini apa namanya, terutama Moto3. Moto3 nanti kalau itu, karena Moto3 itu motornya hampir 30. Ini karena pembalapnya banyak yang baru istilahnya. Iya. Baru. Nah, itu. Kalau sudah ada yang jatuh tuh langsung blind spot. Betul. Blind spot nggak kelihatan sudah yang di depan itu jatuh. Betul, iya, betul. Makanya Moto3 ini juga jadi acuan nanti pas kualifikasi atau latihan kita lihat seperti apa, karena gridnya beda ya. Terus kemudian yang jelas nanti Michelin ini infonya membawa ban karkas baru, karena banyak tikungan ke kiri dia otomatis asimetris. Jadi nanti sisi kiri itu jadi lebih tebal. Jadi ban itu ada yang simetris, tengah dan asimetris. Jadi kalau ke kanan mungkin berarti banyak tikungan ke kanan, berarti asimetrisnya sebelah kanan. Kalau yang normal-normal aja yang simetris aja gitu untuk ban ya, tapi bannya jelas beda nanti. Jadi komponnya bannya tetap sama sebulat gitu. Bundar, cuman di sisi kiri itu komponnya lebih tebal. Bukan lebih aja, lebih keras, lebih keras. Gripnya lebih banyak aja. Lebih keras. Lebih keras. Daripada yang sebelah sisi kanan.
Dan nanti yang pastinya pembalap ini hari ini yang pertama kali coba saya sebutkan di balaton ini mencari pertama menggunakan setup dasar tadi ya, kemudian mencari racing line sama titik pengereman. Itu yang dipelajari. Nah, nanti dari sana dia menerjemahkannya di telemetri, dia nanti mempelajarinya seperti apa. Kalau setup dasarnya itu jalan oke, berarti tinggal mempush atau menambah di mana, entah itu di trek lurusnya ya, meskipun nggak terlalu panjang ya, hanya sekitar 610 meter itu ya. Saya kira nanti ini ya kita tahu rekor pembalap yang dengan sirkuit baru itu ya kembali lagi seorang Marquez yang jagonya gitu. Jadi di sini bisa kita lihat nanti pertarungannya kembali lagi, mungkin Marquez lagi bisa terjadi dan rekor lagi, dan semoga balapannya clear karena ingat sangat sempit loh. Ini saya bayangkan kemarin lihat beberapa view-nya yang itu, waduh ngeri. Nanti itu belok, berarti belum ya itu nggak sampai gigi 6. Kayaknya ya pakai gigi 6 mungkin nggak sampai saya kira. Lagi malahan ya akhirnya mengetes tim yang punya durability mesin dan pengereman kayaknya. Dan sama bagaimana memanage ban yang paling bagus. Itu. Nah, ini inline bisa berbicara di sini. Kalau lenggak-lenggoknya yang terjadi seperti ini dengan sirkuitnya yang agak sempit, saya kira mohon maaf ya, Yamaha itu butuh space yang agak besar sebenarnya. Agak kelimpungan ini kayaknya, kelimpungan. Saya melihatnya Aprilia di sini. Aprilia. Ingat Silverstone sama kemarin di sini Aprilia liuknya bagus, di stop and go-nya bagus. Tapi kembali lagi strateginya Aprilia kemakan kalah oleh strategi yang dimiliki seorang kembali Marquez gitu. Itu Bang Aco. Oke. Bang Acul, Mas Tugas. Kalau Bang Acul, gimana melihatnya dengan ada sirkuit baru Balaton Park ini? Balaton Park ini ya kemarin tuh kurang lebihnya karena acuannya pada waktu latihan itu aja loh. Ya, Ducati. Ducati, akhirnya kayak Enea sendiri juga pakai Panigale ya. Iya. Ya sebenarnya sih ini sama-sama semua hampir, karena nggak ada angkatan 92 ya yang balap gitu. Tidak ada. Kalaupun ada sudah sangat tua sekali. Walaupun insinyurnya juga mungkin nggak ada. Ya. Ya. Datanya nol semua itu. Bener data nol. Ya. Jadi terakhir dipakai MotoGP berarti masih 2 tak. Iya, zaman 2 tak pertama kali. Iya. Kan sirkuitnya di Hungaroring. Iya. Hungaroring ya. Di Hungaroring. Hungaroring iya, F1 juga. F1 sekarang. Dan sekarang sudah spek 4 tak. Pastinya jadinya apa ya? Ya masih blind spot semua lah. Ya. Jadi kita sebenarnya kalau mau ngelihat ini ya hari ini sebenarnya. Iya. Praktis ya. Makanya tadi secara gambaran di atas kertas kalau saya lihat sih saya menjagokan inline dengan sirkuit yang hampir tidak, akhirnya kan top speednya nggak kepakai. Nggak berkembang, iya, betul. Jadi kenapa tadi saya bilang inline si Yamaha, karena memang di sini juga melihat dari postur tubuh Pak, postur tubuh pembalap. Karena kan itu tadi harus melihat liuk. Iya, selain motornya, pembalap karakter postur tubuh. Iya. Karena mungkin semakin jangkung mungkin semakin susah juga kayak kurang nyaman. Iya, karena aerodinamika. Iya. Iya. Mungkin juga ya, karena mungkin nanti bisa aerodinamikanya juga mungkin disesuaikan. Iya. Diminimalis kah? Ya mungkin suspensi settingannya butuh dia kelenturan. Gimana caranya begitu tekan sini dia harus bisa mungkin lentur. Gigi rasionya dikurangi. Pasti itu. Iya kan, pasti kan sprocket, apa semua itu pasti sudah gede-gede gitu. Makanya saya bilang tadi setup dasar motornya akan digunakan dulu, setup dasarnya yang dipakai. Kan Ducati sudah punya, Aprilia sudah punya, itu dipakai dulu karena dia ini kan datanya nol semua. Ya, makanya setup dasar dipakai. Kalau kira-kira nyaman, nyaman, tinggal mengulik yang itu tadi, yang bagian mana. Gitu. Tapi saya suka karena datanya nol, akhirnya kita ngedukunnya malah lebih panjang gitu. Karena kita ngedukun kan cuma bahas sampai yang 1, 2, 3 ini enggak, karena nol akhirnya kita bahas kemana-mana gitu. Betul. Oke. Berarti ini otomatis sudah masuk segmen ngedukun ini. Siapa nih? Tapi ngedukunnya ternyata ngedukun untuk race yang masuk di sprint race. Tapi nggak apa-apa, namanya ini ya. Balapan utamanya adalah
minggu gitu. Tapi kan Ya. bisa aja mulai dari sini kan bisa aja. Bisa. Praktis Oke. pertama hari Jumat Sabtu kan bisa aja, siapa tahu masuk ya. Betul. Iya. Oke, Oke. kalau kita lihat karakteristik sirkuit tadi sudah dijelaskan stop and go dan sempit. Nah, Ya. ini tentunya kan butuh Kelincahan. motor yang handlingnya enak dan juga Iya. akselerasinya gede. Hmm. Menurut Mark Ben, mana yang punya spesifikasi motor seperti ini? Kalau saya melihat yang digunakan adalah GP24-nya Alex Marquez bersaudara. Maksudnya bersaudara Alex Marquez, Marco Morbidelli, dan ini apa namanya? Itu ya dua orang itu ya yang GP24 ya. Yang ini. Nah, saya kira itu karena melihat track recordnya GP24 ini kayaknya bisa dikatakan berganti sempurna. Nah, tapi jangan lupakan Aprilia. Iya. Karena Aprilia itu juga bagus di stop and go. Iya. Gitu. Nah, bisa Mr. Comeback ini disebut potensi ya. ada potensi Potensi gitu. lagi. Kalau Honda sebenarnya kalau melihat balapan kemarin dengan finishnya Rins meskipun dengan berbagai drama-drama ini saya kira juga menarik lah. Apakah Honda berbicara banyak dengan sirkuit yang stop and go karena Honda kita tahu speednya untuk trek lurus sangat minim, sangat berkurang dibandingkan Ducati. Kalau Yamaha, pendapat pribadi, Bang Aco, saya melihat yang Austria kemarin itu seperti itu, saya kira PR besar, apalagi sebenarnya Yamaha saya melihat pole position kembali lagi pernah kita bahas, kalau seandainya track itu clear di depan, nggak ada pembalap, Quartararo bisa pole. Tapi seandainya ada pembalap di depannya atau di belakangnya, dia tidak mungkin bisa mendapatkan pole. Saya gambarnya seperti itu. Dan karena dia sudah menyolong start, itu tidak dia punya gambaran sudah Peko sama Marquez sudah ngomong seperti itu, melihatnya sih kembali lagi meskipun motor kurang nyaman dan sebagainya, kalau ditutupi bakat alami dan talenta yang luar biasa, saya kira tetap Marquez di depan gitu. Enjoy. Ya, tapi nanti bisa muncul Bezzecchi di sana, Aprilia saya kira harapannya memang di Bezzecchi. Kemudian yang di belakangnya saya kira ini Alex kayaknya akan membalas ketertinggalan poin kemarin ya, gara-gara kena long lap penalti. Dan saya kira nanti ya, kok feeling saya Gresini dua pembalapnya ini akan masuk 5 besar. Gitu. 5 besar Gresini. Kalau dari Barajo mungkin ada tambahan? Oh iya, langsung ngaco aja Bang. Tapi optimis ya KTM bisa menaklukkan sirkuit yang model seperti Iya. Iya, karena juga ngelihat dari kemarin juga si Aco sempat podium walaupun di sprint race ya. Iya. Dan di main race-nya kan dapat 4 ya. Ya. Ya mungkin Aco. Oke. ini langsung ini. Aco. Langsung ke Duko nih. Aco. Satu Aco. Aco. Oh, Aco. Optimis beliau ini. Kedua MM. Ah, 3 BCC. Bezzecchi. Oke. Itu saya belum tadi ya. iya sekalian nggak apa-apa. Oke. Langsung. Kalau saya ya kembali lagi Marquez lah di depan. Kemudian entah kenapa kok saya tiba-tiba nomor 2 ini Bezzecchi ya. Oke. Masuk. Yang ketiga adalah Alex. Oke. Kalau Mas Tugas Firman 4, saya bilang 5 besar. Firman dan Peko. Kalau saya coba saya kasih sudah apa ya, Firman dan Peko. Enggak apa-apa. Enggak sombong, saya enggak sombong. Cuman feeling saya. Siap. Oke. Mas Tugas? Saya mungkin yang pertama jelas MM ya. MM. Karena ini kalau kita ngomongin by data ya pasti beliau lagi gitu. Karena untuk yang adaptasi paling bagus selama ini itu Marquez. Ini karena berkaca dari data di Brno. Ya. Nah ini mungkin buat teman-teman yang kurang tahu, Mas sampai ini dukunnya opo toh ada. Kalau saya jujur saya by data aja. Iya, betul. Kira-kira yang persentase menangnya paling gede ya saya masukkan. Iya. Jadi yang namanya kita prediksi, kita ngambil data yang sebelumnya itu belum tentu mencerminkan di masa depan benar. Iya. Tapi ada kemungkinan bisa potensi kan seperti itu. Betul. Oke, yang keduanya mungkin kebalikannya Mas Ben ya. Saya malah optimis Alex ada di belakangnya abangnya nih.
Oke, Alex. Oke. Ya namanya ya kakak beradik lagi Iya, lagi semangatnya, betul. Dan 3 mungkin karena lihat Aprilia BSG boleh lah kita BSG. masukkan. Oke, itu mungkin dari saya 3. Kalau Mbak siapa? Jadi saya juga Devi? Hari ini diajak nonton bareng makanya. Oh, iya. Kan? Iya, Siapa tahu. belum Oke, belum tahu. Nonton. Tapi yang diketahui dari balap MotoGP itu siapa sih yang paling mungkin Iya, oh. yang sekiranya saya suka ini, dengar nama ini. Tapi pernah kayaknya. nonton nggak? Iya, cuman kalau waktu searching Oh, mungkin ngeliat kayak berita-berita baca-baca aja, Iya. itu Mark Marquez itu. Mark Marquez. Oh, terima kasih. Memang dia lagi Ini bukan karena kita ngedukung tren Marquez. dia. Iya, ha. tapi memang by data aja. Badata, iya, Badata yang sering Iya, itu betul. tadi. Memang lagi ngetren juga sekarang Iya. dia. Ketika Oke. search tentang MotoGP itu dominan membahas tentang Marquez. Nilai jualnya di Marquez ya Mas. Iya, marketingnya lagi, kembali lagi. Gitu. Siap Oke. untuk balapan ya, minggu ya, Oke. besok ya. Nih, sebelum kita tutup mengimbau buat teman-teman untuk lihat MotoGP ya. Iya. Platform resmi ya. Mm-mm. Dukung pembalap favorit kalian Iya, dimanapun bentuk dukungannya. Nonton itu salah satunya juga mendukung. iya, betul. Karena itu nanti mendukung pemasukan penyelenggara kan. Iya. Pemasukan penyelenggara nanti dari penyelenggara ke pembalapnya senang akhirnya tahun depan ikut lagi balapan lagi tambah semangat pastinya. Iya, betul, betul, Mas Gas. Oke. Oke. Hari ini sudah sudah latihan ya. Praktis. Hari praktis besok latihan sprint ya, dan kualifikasi. Kualifikasi udah sprint, Minggu balapannya. balapan. Iya, balapan utama. Balapan taman. Iya, nonton semuanya. Nonton. Dan jangan lupa juga dukung podcast kita. Iya. Ya kan? Mm-hmm. Dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Oke. Share juga ke teman-teman, ke tetangganya, ke kerabat, ke siapapun yang kalian Siap. kenal yang suka MotoGP. Yang belum suka silakan diracuni. seperti saya. Positif, racun positif. Iya, betul. biar juga ikut nonton karena ya kembali lagi ya. Iya. Seperti saya bilang di awal, kita motorsport bukan cuman olahraganya laki-laki. Lagi-lagi, betul. Perempuan pun boleh. Boleh. Siap. Saya malah dulu ingat, saya dulu punya teman SMA juga penikmat. MotoGP cewek juga. Iya. Gitu. Ya udah, mungkin pertemuannya untuk hari Dari? ini sampai sini dulu ya. Iya. Karena minggu depan tenang aja, minggu depan masih ada balapan lagi kok. Iya, siap. kita- Lanjut. Kita nanti Lanjut akan ya. analisis. Dan buat mungkin teman-teman yang kurang srek sama analis kita, wah cuman nonton nih, cuman bentar, jangan khawatir. Radar Banyak punya segmen MotoGP juga di segmen sport, silakan dibaca di Iya. radarbanyak.com yang nulis saya Siap. untuk melihat ulasan-ulasan dan isu terbaru seputar balap MotoGP, balapan dan perak-periknya, termasuk Heidaiga juga sudah mulai muncul ini Iya. di halaman Muncul ya? kita. Sudah ada ya? Oh, Sudah ada. kita akan ikuti terus, kita kawal Heidaiga sampai menang pokoknya. Betul. Siap. Kita kawal ke Daiga. Misano ya. Iya. Oke, kita dilahirin. seperti biasa, salam satu track dulu. Salam satu track. 93.